Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini, materi kita mengenai penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Yang dibahas hari ini penerapannya yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan, yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah itu barang atau jasa yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan adalah Q sama dengan A dikurang B kali B. Q itu adalah quantity atau jumlah barangnya, P itu adalah price atau harga. Kalau digambarkan, kurva permintaan itu seperti ini. Ini adalah Q, quantity jumlah barang, ini adalah harga P. Nah, kurvanya akan seperti ini kemiringannya. Sini A, sini A per B. Selanjutnya, kalau fungsi penawaran ya yang kedua fungsi penawaran. Yaitu fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran adalah Q sama dengan min A tambah B kali B. Jadi kelihatan di sini ya perbedaan fungsi permintaan dan penawaran. Kalau fungsi permintaan, harga dan jumlah barangnya bertolak belakang. Harga negatif, jumlah barang positif. Kalau fungsi penawaran, harganya positif, jumlah barangnya juga positif. Sesuai dengan hukum permintaan ya. Hukum permintaan apa? Jika harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Atau jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik, kan bertolak belakang ya. Maka sesuai juga dengan bentuk umum fungsinya. Kalau harganya negatif, jumlah barangnya pasti positif. Berbeda dengan fungsi penawaran dia berbanding lurus. Harga positif, jumlah barang juga positif. Sesuai dengan hukum penawaran, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Atau jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Kurva dari fungsi penawaran seperti ini. Di sini Q jumlah barang, ini P harga barang. Nah, di sini dia garisnya kemiringannya seperti ini, berbeda dengan penawaran ya, berbeda dengan permintaan tadi ya. Kalau kurva permintaan dia seperti ini kemiringannya. Di sini min A. Kenapa di sini dibuat garis putus-putus? Karena kan ini kan negatif ya nilai X-nya. Yang kita gunakan kan yang positif saja. Jadi yang di sebelah X yang negatif ini cukup kita buat garisnya putus-putus. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit, dan bila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukanlah fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Jadi dari soal ini diketahui harga ya. Harga pertamanya adalah 100. Terus akan terjual 10 unit, berarti jumlah barang yang pertama 10. Bila harganya turun menjadi 75, berarti harga kedua
75. Akan terjual 20 unit, berarti jumlah barang yang kedua 20 unit. Yang ditanya fungsi permintaan. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari waktu di fungsi linear kemarin, ada rumus mencari persamaan garis jika diketahui dua titik ya, yang Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini juga bisa kita gunakan di fungsi permintaan dan penawaran, tapi bukan Y dan X yang kita gunakan, tapi Q dan P. Q kurang Q1 sama dengan P kurang P1. Jadi ya, Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Jadi P dan Q rumus yang kita gunakan. Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 dikurang P1. Q kurang Q1 kurang 10 per P dikurang 100 sama dengan Q2 kurang Q1 20 dikurang 10 per P2 kurang P1 75 dikurang 100. Lalu kita selesaikan yang ruas kanan. Per P dikurang 100 sama dengan 20 dikurang 10, 10 per 75 kurang 100 min 25. Lalu bisa kita kali silang ya. Min 25 kali ke Q kurang 10, 10 dikali P kurang 100, berarti min 25 dikali Q kurang 10 sama dengan 10 dikali P dikurang 100. Lalu kita kan mau bentuk fungsi itu dalam bentuk Q sama dengan ya. Q sama dengan. Berarti ini kan bisa kita jadikan min 25-nya kita bagi ke sebelah kanan. Q kurang 10 sama dengan 10 dibagi min 25 dikali P kurang 100. 10 bagi min 25 bisa kita sederhanakan ya. Q kurang 10 sama-sama ini dibagi 5. Kalau dibagi 5, 2 per min 5. 2 per min 5, P dikurang 100. Lalu kita kalikan P-nya ke dalam. Q kurang 10, min 2 per 5 kali P, min 2 per 5 P. Min 2 per 5 kali min 100, min kali min tambah ya. Tambah 2 kali 100, 200 bagi 5. 40 hasilnya. Jadikan Q sama dengan min 2 per 5P tambah 40 min 10 pindah ruas ke sebelah kanan jadinya positif ya. Jadi dapat nilai Q-nya adalah min 2 per 5P tambah 50. Atau boleh juga diganti letaknya. P-nya kita bawa ke belakang ya. Q sama dengan 50 dikurang 2 per 5P. 50 dikurang 2 per 5P. Nah, jadi bentuk fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 50 kurang 2 per 5P. Lalu kita gambarkan kurva fungsi permintaan ini ke dalam koordinat sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Jadi kita misalkan saja, ini untuk menggambarkan ya. Misal kalau seandainya Q-nya sama dengan 0, berarti persamaan fungsi permintaan kita ini jadinya apa? 0 sama dengan 50 dikurang 2 per 5P. Seperti itu ya. P min 2 per 5P kita pindahkan ke sebelah kiri kan jadinya positif.
2/5 P sama dengan 50. Berarti P sama dengan 50 dibagi 2/5 atau 50 dikali 5/2. Jadi P kita adalah nilainya 125 ya, 125. Jadi koordinat itu kan Q, P. Q, P. Berarti koordinatnya adalah Q-nya 0, P-nya 125, 0,125. Koordinat yang pertama kita dapat. Sekarang kita misalkan lagi, misalkan P-nya yang 0. Nah, apa persamaan fungsi permintaan kita ini jadinya? Q sama dengan 50 dikurang 2/5. Karena P-nya 0, kita ganti P di sini jadi 0. Dikali 0. 2/5 kali 0 adalah 0. Berarti Q sama dengan 50. Sudah dapat Q-nya 50, berarti koordinat itu kan Q, P. Koordinatnya adalah 50, 0. Sudah dapat dua koordinat. Jadi bisa kita gambarkan fungsi permintaan ini. Kita gambarkan ya di sumbu koordinat. Kelipatan 25 saja kita buat. Ini 75, 50, 25, 0. Itu sih. 25, 50, 75, 100, 25, 50, 75, 100, 125. Nah, jadi tadi koordinat yang pertama kita dapatkan 0,125 ya. Ini sumbu X, ini sumbu Q ya. Ini P. 0,125 berarti Q-nya 0, P-nya 125 di sini. Yang satu lagi 50,0 di sini ya. Kita hubungkan titik tersebut. Nah, ini dia fungsi permintaan Q sama dengan 50 dikurang 2/5 P. Jadi seperti itu cara menggambarkan fungsi permintaannya. Cukup 2 titik kita ambil. 2 titik Q-nya 0, P-nya 0. Jadi seperti ini ya. Soal kedua, jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Jika harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarkan grafiknya. Berarti yang diketahui P1-nya 500, Q1-nya 60, P2-nya 700, Q2-nya 100. Kita gunakan rumus yang Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1 per P2 dikurang P1. Q dikurang 60 per P dikurang 500 sama dengan 100 dikurang 60 per 700 dikurang 500. Selesaikan yang di sebelah kanan. Q dikurang 60 per P dikurang 500 sama dengan 100 kurang 60, 40 per 700 kurang 500, 200. Ini
bisa disederhanakan ya. Nolnya bisa dicoret. 4 dibagi 2, 2. Ini dibagi 2, 1. Berarti tinggal 10. Q kurang 60 per P dikurang 500 sama dengan 2 per 10. Kali silang. 10 dikali Q kurang 60 sama dengan 2 dikali P dikurang 500. Q kurang 60 sama dengan 2 per 10 dikali P dikurang 500. 2 per 10 itu kan sama dengan 1 per 5. Q kurang 60 sama dengan 1 per 5 dikali P dikurang 500. Kalikan ke dalam 1/5-nya. 1/5 kali P, 1/5 P, 1/5 kali min 500, min 100. Lalu kita pindahkan 60, min 60 ke sebelah kanan. Q sama dengan 1/5 P kurang 100 tambah 60 ya jadinya. Berarti Q sama dengan 1/5 P kurang 40. Atau boleh jadikan Q sama dengan min 40 ditambah 1/5 P. Ini dia fungsi penawaran kita. Jadi terakhir tadi kita dapatkan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 40 tambah 1/5 P. Lalu akan kita gambarkan kurvanya. Jadi kita misalkan ya, sama seperti fungsi permintaan tadi, kita misalkan Q-nya sama dengan 0 dulu. Berarti apa jadinya fungsi kita ini? Q-nya kita ganti 0, 0 sama dengan min 40 tambah 1/5 P, gitu ya. Kita pindahkan P ke sebelah kiri. P 1/5 P positif di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri jadinya min 1/5 P sama dengan min 40. Berarti P sama dengan min 40 dibagi min 1/5 atau sama artinya dengan min 40 dikali min 5/1. Jadi dapat P-nya adalah 200. Koordinatnya Q, P 0,200. Setelah itu kita misalkan lagi P-nya yang 0. Misal P-nya yang 0 berarti persamaan kita menjadi apa? Q sama dengan min 40 tambah 1/5 dikali P-nya 0 ya, kali 0. Berarti Q sama dengan min 40, 1/5 kali 0 kan 0 ya. Min 40 tambah 0, min 40. Jadi koordinat kita adalah min 40 di koma 0. Lalu kita gambarkan ke sumbu koordinat. Jadi ya, ini grafiknya sudah Ibu buatkan. Ibu buat kelipatan 40, 80, 120, 160. Ini karena ada Q kita yang negatif, berarti kita gunakan sumbu yang di sebelah kiri, min 40, min 80. Ini 40, 80, 120, 160, 200. Nah, koordinat yang pertama 0,200. Berarti Q-nya 0, P-nya 200 di sini ya. Lalu min 40,0. Yang ini dia, min 40,0. Lalu ini baru garis yang di sebelah kiri kita dapatkan garis putus-putus. Nah, berarti kita perlu tambahan garis titik lagi kita ambil supaya grafik kita yang di sini ada. Ini kan baru ini saja, yang di sebelah kiri ini saja kan, yang negatif garis putus-putus. Tunggu ya, Ibu tunggu sebentar, kita ulang lagi menggambar kurvanya. Jadi digambar lagi ya yang baru, gambar grafiknya. Tetap mau Ibu buat kelipatan 40. Kelipatan 40. Q, ini P, 40, 80, 120, 160, 200, min 40, min 80, 40, 80, 120, 160, 200,
240, 280 ya, seterusnya. Nah, tadi kan koordinatnya yang pertama tadi berapa? 0,200 ya. 0,200 berarti di sini ya. Lalu yang kedua min 40,0, min 40,0 di sini. Nah, ini kan baru yang di sebelah kiri. Ini kan yang putus-putus ini grafik kita. Karena kan ini negatif Q-nya putus-putus. Jadi yang kita gunakan kan grafik yang di sebelah kanan ini, yang di sumbu Q positif dan sumbu P positif. Berarti kita perlu menambahkan titik lain. Jadi kita ambil sembarang titik di sebelah kanan ini, terserah mau berapa. Biar kita bisa memperpanjang grafiknya ke sini. Misalnya, kalau seandainya kita ambil Q-nya 40 misalnya. Kita ambil Q-nya 40, jadi berapa nilai? Nah, jadi persamaan kita berapa? Masukkan ke persamaan di awal, min 40 ya, 40 Q-nya sama dengan min 40 tambah 1/5 P. Nah, kita pindahkan 1/5 P ke sebelah kiri, jadi min 1/5 P sama dengan min 40, yang ini pindah ke kanan kurang 40. Min 1/5 P sama dengan min 80. Jadi dapat P-nya min 80 kali 5, 400 ya. Nah, 400 berarti P-nya 400, berarti ke atas. Nah, karena ibu kan nggak menggambar itu ya, coba kita harusnya ini diperpanjang lagi ke atas. Ini berarti 320, 360. Tambah satu lagi ya, berarti ini diperpanjang ke atas. Berarti 400 di sini. Berarti saat Q-nya 40, P-nya 400. Di sini dia. Nah, ini dia titiknya. Ini dia titiknya. Kita hubungkan ya dari titik yang terakhir ke garis titik yang kedua kita dapatkan. Nah, ini dia fungsi kita. Q sama dengan min 40 tambah 1/5 P. Selanjutnya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu didapat jika jumlah harga yang diminta sama dengan jumlah harga yang ditawarkan, atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau bisa kita buat seperti D sama dengan QS. Atau boleh juga PD sama dengan PS. D demand, permintaan. QD fungsi permintaan, jumlah barang ya. QSS supply, penawaran. QS jumlah barang yang ditawarkan. PD demand berarti harga yang ditawarkan, harga yang diminta ya. PS supply, harga yang ditawarkan. Jadi kalau digambarkan di kurva ya, ini Q, ini P. Fungsi permintaan tadi yang seperti ini kan, kemiringannya. Ini kan QD. QS yang seperti ini QS. Nah, titik pertemuan ini yang merupakan titik keseimbangan atau equilibrium, dilambangkan dengan E, singkatan dari equilibrium. Koordinatnya adalah QE, PE. Artinya Q equilibrium dan P equilibrium, titik keseimbangannya. Ini QE, ini PE. Nah, titik ini yang mau kita cari, titik keseimbangannya. Jadi dengan cara QD sama dengan QS. Setelah dapat titik keseimbangannya, nanti bisa kita gambarkan grafiknya ya.
Lanjut ke contoh. Fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. QD berarti fungsi permintaan ya, 50 kurang P. QS fungsi penawarannya min 10 tambah P. Yang ditanya carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Berarti ini titik keseimbangan. Harga keseimbangan berarti kan PE. Keseimbangan pasar, jumlah keseimbangan pasar berarti QE. Koordinat titik keseimbangannya ya. Yang B gambarkan grafiknya. Nah, jadi sebagaimana tadi, keseimbangan pasar itu didapat jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Ini karena persamaan kita yang diketahui QD dan QS, berarti kita gunakan saja QD sama dengan QS. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jawab ya. Keseimbangan terjadi jika QD sama dengan QS. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD kita apa? Ganti. 50 kurang P sama dengan QS kita ganti jadi min 10 tambah P. Lalu kita bawa P ke sebelah kiri, angka ke sebelah kanan. Ini kan min P di sebelah kiri ya, min P. P di sebelah kanan kita bawa ke sebelah kiri jadinya negatif P sama dengan min 10 tetap di sebelah kanan. 50 dari kiri dipindah ke kanan, berarti berubah tandanya jadi min 50. Min P kurang P, min 2P sama dengan min 10 kurang 50, min 60. P sama dengan min 60 bagi min 2. Artinya P sama dengan 30. Nah, P sama dengan 30 ini sama dengan PE. Harga keseimbangan. Lalu bagaimana cara kita mencari QE, jumlah keseimbangan? Nah, setelah dapat PE, kita masukkan PE yang kita dapat ini ke persamaan QD boleh, ke persamaan QS boleh. Fungsi jumlah barang yang diminta boleh, jumlah barang yang ditawarkan boleh. Terserah, nanti sama saja hasilnya. Misal masukkan ke QD. Q sama dengan 50 kurang P ya. P kita dapat 30 tadi. 50 dikurang 30 berarti Q ini QD tadi kan, QD kita mau mencari QE 20. Nah, Q yang kita dapat ini sama dengan QE. Jadi setelah kita dapatkan harga dan jumlah keseimbangan koordinatnya ya. QE, PE. QE, PE sama dengan 20,30. Nah, sekarang yang B lagi menggambarkan grafiknya. Sebelum kita gambarkan grafiknya, kita buat dulu titik-titiknya. Karena kan untuk menggambar garis itu kita perlu 2 titik minimal. Jadi kita tentukan titik seperti tadi. Kita misalkan Q-nya 0 dapat P, misalkan P-nya 0 dapat Q. Sekarang berarti ada 2 fungsi yang kita gambarkan. Ada fungsi permintaan dan ada fungsi penawaran. Jadi kita cari titiknya satu per satu. Yang pertama dulu kita cari yang misalnya fungsi permintaan. QD sama dengan 50 dikurang P. Nah, misal Q-nya 0, berarti P-nya berapa? Kita masukkan Q itu sama dengan QD jadinya ya. Q-nya 0 berarti 0 sama dengan 50 kurang P. P pindahkan ke sebelah kiri jadinya positif, P sama dengan 50. Jadi koordinatnya adalah Q, P 0,50. Sekarang kita misalkan P-nya yang 0. Misal P-nya yang 0 berarti persamaan kita apa jadinya? Q sama dengan 50 kurang 0. Q sama dengan 50. Koordinatnya berarti 50,0. Sudah dapat di fungsi permintaan. Sekarang kita ambil fungsi penawaran. QS min 10 tambah P. Kita misalkan Q-nya 0. Misal Q-nya 0, berarti kita ganti QS-nya 0 ya. 0 sama dengan min 10 tambah P. Pindahkan P ke sebelah kiri. P di sini positif, pindah ke sebelah kiri jadi min. Min P sama dengan min 10. Berarti sama-sama dibagi min, P sama dengan 10. Koordinatnya menjadi Q, P 0,10. Sekarang P yang dimisalkan 0. Misalkan P-nya 0. Berarti jadinya apa? Kita ganti persamaan ini P-nya 0. Q sama dengan min 10 tambah 0.
Artinya Q sama dengan min 10. Koordinatnya adalah Q, P min 10, 0. Setelah itu ada satu lagi titik yang perlu kita gambarkan di grafik. Titik keseimbangannya tadi ya. QE, PE nya 20,30. Ini juga perlu kita gambarkan di grafik. Nah, kita buat saja grafiknya kelipatan 10. Kelipatan 10. Ini Q, ini P, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, min 10, min 20. Nah, koordinat pertama tadi kita gambar yang fungsi permintaan ya, 0,50. Berarti di sini dan 50,0 di sini. Ini kita hubungkan. Ini QD ya. Lalu QS, titik kita gambarkan titik keseimbangan kita. Titik keseimbangannya 20,30. Berarti ini ya. Ini titik keseimbangannya. Lalu kita gambarkan fungsi penawaran 0,10. 0,10 berarti di sini ya. Lalu min 10,0. Ini dia. Ingat, yang di sebelah kiri ini garisnya putus-putus. Karena kita ada titik keseimbangan, jadi kita tidak perlu mencari titik baru, tinggal kita hubungkan saja garis yang ini. Nah, ingat ini putus-putus garisnya ya, yang sebelah kiri ini. Yang ini baru garis biasa, panjang ke atas. Nah, ini yang fungsi penawaran. Ini titik keseimbangan kita E. Jadi seperti itu cara menggambar grafiknya ya. Selanjutnya kita masuk subbab baru, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pasar ya. Jadi kalau dikenakan pajak, maka titik keseimbangannya pasti akan berubah ya. Berubahnya bergeser ke atas atau ke bawah. Jadi kalau dia dikenakan pajak berarti bergeser ke atas fungsi penawarannya. Jadi titik keseimbangannya juga bergeser ke atas. Jadi kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Misalnya tadi ini Q, ini P. Nah, ini fungsi penawaran kita ya. Ini fungsi permintaan kita. Ini Q, D, ini fungsi penawaran. Nah, ini titik keseimbangan di awal tadi ya. Lalu dikenakan pajak. Kalau dikenakan pajak, maka yang dikenakan pajak adalah penjual yang menawarkan. Berarti fungsi penawarannya berubah. Jadi kalau setelah dikenakan pajak, maka pasti penjual akan menaikkan harga karena dia dikenakan pajak ya. Karena dia dikenakan pajak berarti dia ingin membebankan pajaknya kepada harga jualannya. Jadi ditambah naikkannya harga jualannya sehingga fungsi penawarannya menjadi naik, harganya naik. Maka fungsi penawaran setelah kena pajak kita lambangkan QST ya. Fungsi penawaran setelah kena pajak berada di atas fungsi penawaran yang lama. Ini titik keseimbangan setelah kena pajak kita lambangkan dengan ET. Titik keseimbangan setelah kena pajak. Jadi di atas fungsi penawaran yang lama ya.
fungsi penawaran setelah kena pajak. Jadi kalau digambarkan seperti itu kira-kira. Jadi sama cara mencari titik keseimbangan setelah kena pajak ini gimana? Jadi kalau mencari ini bisa ya tadi ya, mencari ini kan tadi udah kita bahas sebelumnya. Kalau mencari titik keseimbangan setelah pajak itu kita anggap jadi PD kita tetap. Nah, fungsi penawaran kita yang berubah. Jadi fungsi penawaran kita kan misalnya ada nilainya di sini ya, misalnya fungsi penawaran kita FQ ya. Lalu fungsi penawaran setelah kena pajak PST kita menjadi fungsi penawaran kita ditambah pajaknya. Pajaknya kita lambangkan T ya. Ini dia fungsi penawaran setelah kena pajak. Lalu ada lagi namanya penerimaan pajak total oleh pemerintah. Jadi penerimaan pajak total oleh pemerintah T ya, T besar lambangnya. Rumusnya T kecil dikali QT. T besar, di mana T besar itu adalah jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah. QT jumlah keseimbangan setelah kena pajak, T kecil itu pajak per unit produk. Jadi nanti diketahui di soal berapa pajak per unitnya. Selanjutnya, pajak yang ditanggung konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen lambangnya adalah TC. Pajak yang ditanggung konsumen. Rumusnya adalah PT dikurang PE dikali QT. Jadi pajak yang ditanggung konsumen TC sama dengan PT dikurang PE dikali QT. TC pajak yang ditanggung konsumen, PT harga setelah kena pajak, PE harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak ya. QT jumlah produk setelah kena pajak. Selanjutnya pajak yang ditanggung produsen. Pajak yang ditanggung produsen. Pajak yang ditanggung produsen TP sama dengan T dikurang TC. T tadi ini ya, pajak yang diterima oleh pemerintah. TC itu pajak yang ditanggung konsumen. Ini ya, jadi ini ya, TP pajak yang ditanggung produsen, T besar pajak yang diterima pemerintah, TC pajak yang ditanggung konsumen. Contoh soal, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan. PD fungsi permintaannya 15 kurang Q, PS fungsi penawarannya 0,5 Q tambah 3. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sudah kena pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Yang C. Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sudah kena pajak dalam satu diagram. Jadi, yang pertama kita cari dulu keseimbangan sebelum kena pajak, itu seperti soal sebelumnya ya. Keseimbangan itu bisa didapat dari jumlah harga yang diminta sama dengan jumlah harga yang didapatkan. Yang A, ini keseimbangan sebelum kena pajak ya. Keseimbangan pasar sebelum kena pajak.
Nah, ini dulu yang pertama. Keseimbangan itu jika PD sama dengan PS. PD kita 15 kurang Q, 15 kurang Q sama dengan PS 0,5 Q tambah 3. Pindahkan Q ke sebelah kiri, angka ke sebelah kanan, berarti ini tetap ya min Q. Ini pindah ke sebelah kiri, kurang 0,5 Q sama dengan 3. Tetap di sini, 15 pindah ke kanan, jadi min 15. Min 1 kurang 0,5 Q, min 1,5 Q sama dengan min 3 kurang 15, min 12. Berarti Q sama dengan min 12 dibagi min 1,5. Q sama dengan 8. Ini sama dengan Q E. Lalu kita cari apa lagi? Kita cari PE ya, dengan cara kita substitusikan QE atau Q yang didapat ini boleh ke PD, boleh ke PS. Jadi bebas. Nanti sama saja hasilnya, mau dimasukkan ke PD, mau dimasukkan ke PS. Misal dimasukkan ke PD, di PD sama dengan 15 dikurang Q. Nah, kita masukkan QE. Kalau kita masukkan di sini QE, pasti hasil yang kita dapat PE. QE-nya 8, 15 kurang 8. Berarti P-nya adalah 7. Ini sama dengan PE. Jadi didapat jadi harga dan jumlah keseimbangan setelah kena pajak adalah QE, PE ya. QE, PE sama dengan 8,7. Nah, ini yang sebelum kena, nggak kelihatan ya. Ini sebelum kena pajak. Jadi QE, PE-nya 8,7. Sekarang kita mencari keseimbangan setelah kena pajak. Keseimbangan setelah kena pajak. Ingat ya, tadi di materi yang sebelum Ibu buatnya, di sini ya, fungsi permintaan tetap, fungsi penawaran yang berubah. Fungsi penawaran setelah kena pajak itu kita tambah sama T kecil, pajak per unitnya ya. Nah, berarti PD kita tetap, fungsi permintaan kita tetap 15 kurang Q. Nah, PS kita kan awalnya 0,5 Q tambah 3. Sekarang kita rubah jadi PST. Berarti PS ditambah T. 0,5 Q ditambah pajak kita berapa? 3 ya per unit. Bukan, ini tambah 3 tambah lagi 3. PS kita kan ini ya, 0,5 Q tambah 3 tambah T kecilnya 3. Jadi pajak harga setelah kena pajak menjadi 0,5 Q tambah 6. Nah, PST dan PD. Jadi keseimbangan setelah kena pajak itu jika PD sama dengan PST. Harga permintaan sama dengan harga yang ditawarkan setelah kena pajak. PD kita 15 kurang Q sama dengan PST, harga setelah kena pajak 0,5 Q tambah 6. Pindahkan Q ke sebelah kiri, angka ke sebelah kanan. Min Q kurang 0,5 Q sama dengan 6 dikurang 15. Min 1,5 Q sama dengan 6 kurang 15, min 9. Q berarti min 9 bagi min 1,5. Q sama dengan 6. Ini sama dengan Q T. Jumlah barang setelah kena pajak. QT ya. Lalu gimana cara kita pasangkan QT? Kan PT ya. Gimana cara kita mencari PT-nya? Sama seperti tadi, kita substitusikan, kita masukkan titik QT yang kita dapat ini boleh ke PD, boleh ke PST. Jangan ke PS ya. PD atau PST. Jadi misal kita masukkan ke PD.
PD sama dengan 15 kurang Q. Nah, kita masukkan QT. Berarti hasil di sini adalah PT nanti. 15 dikurang QT-nya 6. Berarti PT adalah 15 kurang 6 berapa? 9. Nah, ini dia harga setelah kena pajak. Jadi, jumlah barang keseimbangan dan harga keseimbangan setelah kena pajak adalah QT, PT ya. QT, PT sama dengan 6,9. Sudah terjawab. Ini yang A baru. Kita lanjut lagi yang B. Pertanyaannya, berapa pajak total yang diterima oleh pemerintah? Tadi kalau yang diterima oleh pemerintah, pajak total yang diterima pemerintah ya. Diterima pemerintah itu apa? T besar kan? T besar rumusnya apa? QT dikali T. QT berapa? QT kita adalah 6 dikali T. Pajak per unitnya di awal soalnya adalah 3. Jadi pajak total yang diterima pemerintah adalah 18. Terus apa lagi yang ditanyanya? Pajak yang ditanggung konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen. Tadi lambangnya ini adalah TC. Rumusnya apa? PT dikurang PE dikali QT. Nah, PT kurang PE. PT dikurang PE. PT kita adalah 9 dikurang PE. PE tadi PE-nya berapa? PE-nya adalah 7 ya. PE 7. Berarti jadinya 9 dikurang 7 dikali QT kali 6. 9 kurang 7 kali 6 berarti 9 kurang 7, 2 kali 6 12. Jadi pajak yang ditanggung konsumen adalah 12. Selanjutnya pajak yang ditanggung produsen. Pajak yang ditanggung produsen. TP. TP itu T besar kurang TC. T besar kita adalah berapa? 18 dikurang TC kita 12. Tepat hasilnya adalah 6. Jadi ini dia pajak yang ditanggung produsen. Itu jawaban yang B ya. Selanjutnya kita menggambarkan grafik ya. Gambarkan grafik. Nah, sama seperti tadi, berarti kita ada membuat berapa grafik? Ada 3 ya. Fungsi permintaannya kan nggak berubah. Terus fungsi penawaran sebelum kena pajak 1, fungsi penawaran setelah kena pajak 1 lagi ya. Yang pertama dulu fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan kita tadi QD sama dengan 15 kurang Q. Nah, kita misalkan kalau menggambarkan gitu ya. Misalkan Q-nya 0. Ini PD ya. PD sama dengan 15 kurang Q. Misalkan P-nya 0. Misalkan P-nya 0 berarti apa jadinya? 0 sama dengan 15 kurang Q. Pindahkan Q ke sebelah kiri. Angka ditetap Q sama dengan 15. Koordinatnya berapa? Q, P 15,0. Sekarang misal lagi. Misal Q-nya yang 0. Misal Q-nya 0 berarti berapa? Masukkan ke sini. P sama dengan 15 kurang 0. Kita ganti Q-nya 0 ya. Berarti P sama dengan 15. Koordinatnya adalah 0,15 Q, P.
Nah, itu fungsi permintaan ya. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran ya. Sebelum kena pajak. Sebelum kena pajak. Nah, fungsi penawaran sebelum kena pajak, PS kita tadi 0,5 Ki tambah 3. Sama seperti tadi, misal P-nya 0, berarti apa jadinya? Ini masukkan P-nya 0, 0 sama dengan 0,5 Ki tambah 3. Pindahkan Ki ke sebelah kiri, berarti negatif ya, 0,5 Ki sama dengan 3. Berarti Ki sama dengan 3 dibagi min 0,5. Berarti Ki sama dengan min 6. Dapat Ki-nya min 6. Koordinatnya berarti berapa? Min 6,0. Nah, ini kalau P-nya 0, sekarang Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, misal Q-nya 0, berarti apa persamaan kita ini menjadinya? P sama dengan 0,5 kali Q-nya 0 ya, kali 0 tambah 3. Berarti P sama dengan 0 tambah 3, 3. Koordinatnya berapa? Q, P, 0,3. Nah, yang terakhir, fungsi penawaran. Fungsi penawaran setelah kena pajak. Namanya apa tadi? PST. PST kita apa tadi persamaannya? 0,5 Ki tambah 6. Nah, misal P-nya 0, berarti apa jadinya? 0 sama dengan 0,5 Ki tambah 6. Pindahkan Ki ke sebelah kiri, min 0,5 Ki sama dengan 6. Berarti Ki sama dengan 6 dibagi min 0,5. Dapat Ki-nya adalah Ki sama dengan min 12. Ki-nya min 12 ya. Sekarang gantian. Misal Ki-nya yang 0. Ki-nya 0 berarti persamaan kita apa jadinya? P sama dengan 0,5 kali 0 tambah 6. P sama dengan 6. Koordinatnya berarti adalah 0,6. Ini koordinatnya berapa? Min 12,0. Kita lihat tadi. Ini titik-titik yang kita dapat ya, 15,0, 0,15, min 6,0, 0,3, min 12,0, dan 0,6. Terus tambahan titik QE, PE kita berapa tadi? QE, PE, keseimbangan ya, equilibrium kita adalah 8,7 ya. Terus QT, PT kita adalah 6,9. Nah, ini titik-titik yang mau kita gambarkan di grafik. Kita buatkan ya grafiknya. Ini sumbu Q, ini sumbu P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Min 10, min 11, min 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi koordinat kita 15,0 dan 0,15 ya. 15,0 dan 0,15 berarti ini dan ini kita hubungkan.
Ini QD ya, fungsi permintaan. Lalu fungsi penawaran sebelum kena pajak min 6,0 dan 0,3. Biar membantu kita buatkan titik keseimbangan ini 8,7 ya, QE, PE 8,7. Kita buatkan titik tersebut QE, PE. Berarti Q-nya 8, PE-nya 7. Berarti di sini ya. 8 ini, 7. Berarti di sini. QE, PE ya. Ini yang QE, PE 8,7 tadi. Ini E kan. Satu lagi titik keseimbangan setelah kena pajak, ET ini kan E. Ini ET setelah kena pajak. ET kita 6,9. 6,9 ya. 6,9. Nah, dia pasti memotong sumbu mengenai garis fungsi permintaan ini nanti, titik E dan ET-nya. Ini ET ya berarti. Nah, lalu kita lanjutkan menggambar fungsi penawaran sebelum kena pajak, berarti PS ya. Koordinatnya min 6,0 dan 0,3. Min 6,0 dan 0,3. Min 6,0, 0,3. Nah, fungsi penawaran sebelum kena pajak pasti mengenai titik E, equilibrium. Nah, kita hubungkan ini. Ingat yang di sebelah kiri ini dia garis putus. Lalu kita sambung ke sini dia garis lurus, perpanjang garisnya. Ini yang QS. Fungsi penawaran sebelum kena pajak. Lalu fungsi penawaran setelah kena pajak, PST, koordinatnya adalah min 12,0 dan 0,6. Min 12,0 ya. Min 12,0 di sini. Ini karena kertasnya kurang ya, jadi tambah di sini min 12,0 di sini. Lalu berapa tadi? 12,0 dan 0,6. 0,6 berarti di sini ya. Dia pasti memotong garis ET. Titik ET maksudnya. Nah, ini dia. Ini ingat yang di sebelah sini dia pasti putus yang sebelah sini ya. Nah, yang ke sini baru dia garis lurus. Ini dia fungsi penawaran setelah kena pajak. Ingat, fungsi penawaran sebelum kena pajak dan fungsi penawaran setelah kena pajak garisnya sejajar. Lihat, ini garis yang sejajar ya. Nah, ini dia gambar grafik fungsi permintaan, penawaran, dan setelah kena pajak. Seperti ini gambarnya. Ini jawaban yang C. Selanjutnya ya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Kalau tadi ya kan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sekarang subsidi. Kalau sama seperti pajak, kalau pajak yang dikenakan pajak kan produsen. Ini juga yang diberi subsidi adalah produsen. Jadi fungsi penawarannya yang berubah. Kalau tadi di saat pajak fungsi penawarannya naik ke atas fungsi penawaran yang awal. Kalau dia diberi subsidi, maka fungsi penawaran setelah subsidinya berada di bawah fungsi penawaran yang pertama. Jadi karena produsen diberi subsidi, berarti harganya juga diturunkan oleh produsen. Maka jadi fungsi penawarannya di bawah letaknya. Jadi kalau digambarkan Q, ini P, ini fungsi permintaan ya. Ini P, ini fungsi permintaan. Ini fungsi penawaran sebelum kena subsidi. Kalau setelah kena subsidi berarti di bawah lagi fungsi penawarannya. QSS lambangnya, fungsi penawaran setelah kena subsidi. Sama seperti pajak tadi, fungsi permintaannya tetap. Fungsi penawarannya berubah. Misal fungsi penawaran kita ini ya, setelah kena subsidi PSS jadinya
fungsi penawaran yang awal kita kurangi sama subsidi yang diberikan. Jadi kalau pajak tadi kita tambah, kalau subsidi dia kita kurang. Nah, ini juga ada penerimaan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang memberikan subsidi ya. Jadi ini subsidi total oleh pemerintah. Nah, lambangnya adalah S besar. Kalau tadi kan pajak T besar ya. S besar, rumusnya adalah S dikali QS. Nah, dimana jadi S besar total subsidi oleh pemerintah, S kecil subsidi per unit, QS itu harga keseimbangan setelah diberi subsidi. Selanjutnya, subsidi yang diterima oleh konsumen. Subsidi yang diterima konsumen. Subsidi yang diterima konsumen ya. Nah, lambangnya adalah SC. C itu kan konsumen. Kalau tadi kan TC ya. Nah, ingat ini agak berbeda sedikit rumusnya. Kalau tadi PT kurang PE, sekarang kita adalah PE dikurang PS dikali QS. Nah, kalau tadi T kecil karena pajak. Karena sekarang kita subsidi berarti S kecil lagi. Ini dia. Dimana SC subsidi yang diterima konsumen, PE harga keseimbangan pasar, PS harga setelah disubsidi, QS jumlah produk setelah disubsidi. Selanjutnya subsidi yang diterima oleh produsen. Subsidi yang diterima produsen, SP ya lambangnya. Rumusnya adalah S besar dikurang SC, subsidi yang diterima oleh konsumen, di mana SP subsidi yang diterima produsen, S besar subsidi total oleh pemerintah, SC subsidi yang diterima oleh konsumen. Contoh soal, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD 15 kurang Q dan fungsi penawarannya 0,5 Q tambah 3. Soal seperti tadi ya. Tapi sekarang dia bukan diberikan pajak, tapi diberikan subsidi sebesar 1,5 unit. Yang ditanya berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah diberikan subsidi, berapa besar subsidi total yang diberikan pemerintah, subsidi yang diterima konsumen dan produsen, dan digambarkan dalam satu diagram ya. Nah, yang sebelum disubsidi sama saja ya, sama jawabannya setelah kena pajak tadi karena soalnya sama, jadi pasti sama saja. Jadi keseimbangan sebelum disubsidi dapatnya tadi kan 8,7 ya, QE, PE. Selanjutnya keseimbangan setelah disubsidi, keseimbangan setelah disubsidi, PD-nya tetap ya. PD-nya tetap 15 kurang Q. Nah, PS awal kita kan fungsi penawaran di awal kita 0,5 Q tambah 3. Nah, setelah dikena subsidi, PSS jadinya 0,5 Q tambah 3 kan, dikurang S. Kan itu ya rumusnya tadi ya. Dikurang S kita berapa? 1,5. Berarti 0,5 Q tambah 1,5. Ini dia PSS, fungsi penawaran setelah kena subsidi. Lalu kita cari keseimbangan setelah disubsidi ya. Keseimbangan setelah disubsidi. Keseimbangan setelah disubsidi. Disubsidi itu PD sama dengan PSS. Fungsi penawaran setelah diberi subsidi. 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 1,5. Pindahkan Q ke sebelah kiri. Kurang 0,5 Q sama dengan 1,5 dikurang 15. Berarti min 1,5 Q sama dengan min 13,5 Q min 13,5 bagi min 1,5. Dapat Q-nya adalah
9. Ini sama dengan QS. Harga jumlah barang ya setelah disubsidi. Cara mencari PS sama ya, kita substitusikan atau kita masukkan Q yang kita dapat ini boleh ke PD, boleh ke PSS. Kalau ke PD kita adalah 15 kurang Q. Berarti 15 kurang, masukkan Q-nya 9, dapat P-nya adalah 6. Ini sama dengan PS, harga setelah disubsidi. Jadi jumlah dan harga keseimbangan setelah disubsidi adalah QS, PS ya, sama dengan 9. QS-nya berapa? 9 ya, 6 PS-nya. Lalu lagi yang B. Yang B itu yang ditanya adalah subsidi total yang diberikan pemerintah ya. Subsidi total diberikan pemerintah. Tadi rumusnya adalah S sama dengan QS dikali S kecil ya. Nah, QS kita berapa? 9 dikali pajak subsidi yang diberikan 1,5. Berarti S kita adalah S besarnya subsidi total yang diberikan pemerintah 13,5. 9 kali 1,5 dapat 13,5. Selanjutnya subsidi yang diterima konsumen. Tadi lambangnya SC ya. SC itu PE dikurang PS dikali QS. PE kita tadi adalah 7 dikurang PS. PS kita tadi adalah 6 ya, dikali QS. Kali QS kita 9. 7 kurang 6, 1 kali 9. Jadi subsidi yang dinikmati konsumen adalah 9. Selanjutnya subsidi yang diterima produsen lambangnya SP. S besar kurang SC. S besar kita tadi adalah 13,5 dikurang 9. Jadi subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah 4,5. Udah selesai yang B. Sekarang yang C menggambarkan grafik ya, gambar grafik. Yang pertama fungsi permintaan. Tadi PD sama dengan 15 kurang Q. Misal P-nya 0, berarti ini jadi 0 ya. 0 sama dengan 15 kurang Q. Pindahkan Q ke sebelah kiri. Q-nya berarti 15. Koordinatnya Q, P 15,0. Sekarang misal lagi Q-nya yang 0. Ganti Q-nya 0, berarti P sama dengan 15 kurang 0. P sama dengan 15. Jadi ini Q sama dengan 0 ini kita masukkan ke fungsi permintaan kita ya. Koordinatnya berarti 0,15. Ini fungsi permintaan. Yang kedua, fungsi penawaran sebelum subsidi ya. Sebelum subsidi PS 0,5 Q tambah 3. Ini kan sebenarnya udah kita cari tadi, kan soalnya sama. Misal P-nya 0, berarti 0 sama dengan 0,5 Q tambah 3. Pindahkan Q ke sebelah kiri jadinya negatif, sama dengan 3, berarti Q sama dengan 3 dibagi min 0,5. Q-nya adalah min 6. Koordinatnya berarti adalah Q, P min 6,0. Sekarang misalkan Q-nya yang 0 lagi. Misal Q-nya yang 0, berarti apa jadinya? P sama dengan 0,5 kali 0 tambah 3.
Berarti P kita adalah 3. Koordinatnya adalah 0,3. Ini fungsi penawaran sebelum subsidi. Yang ketiga, fungsi penawaran setelah subsidi. Penawaran setelah subsidi. Nah, persamaan kita tadi adalah PSS ya, 0,5 Ki tambah 1,5. Misal P-nya yang 0, berarti 0 sama dengan 0,5 Ki tambah 1,5. Min 0,5 Ki sama dengan 1,5. Berarti Ki sama dengan 1,5 bagi min 0,5. Dapatnya adalah min 3. Berarti koordinatnya adalah min 3,0. Sekarang misalkan Ki-nya yang 0 lagi. Misal Ki-nya yang 0, berarti jadinya P sama dengan 0,5 kali Ki tambah 1,5. Ki-nya 0 ya. Berarti P adalah 1,5. Koordinatnya adalah 0,1,5. Tadi tambahan titik keseimbangannya QE, PE ya. 8,7 tadi. Terus setelah disubsidi QS, PS kita adalah 9,6. Nah, titik-titik ini yang mau kita gambarkan ya. Kita buatkan ya koordinatnya di sumbu koordinat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini P, ini Q. Yang pertama tadi 15,0 dan 0,15 ya. 15,0 dan 0,15 kita hubungkan. Nah, jangan lupa buat titik bantu. Titik bantu kita tadi ada keseimbangan 8,7 ini kita ya, keseimbangan sebelum disubsidi sama setelah disubsidi 9,6. Ini memudahkan kita nanti menghubungkan titik-titiknya. 9,6. Ini dia S setelah disubsidi. Lalu ini KID ya, garis ini adalah KID. Fungsi penawaran sebelum subsidi koordinatnya adalah min 6,0, dan 0,3. Ini ingat ya, ini fungsi penawaran sebelum subsidi pasti terhubung dengan keseimbangan sebelum kena subsidi ya. Ini garis putus-putus yang di sebelah kiri. Ini dia, nah diperpanjang. Ini adalah fungsi penawaran sebelum subsidi. Selanjutnya koordinatnya min 3,0 di sini dan 0,1,5. Berarti kira-kira di tengah ini ya. Kita hubungkan. Nah, yang setelah subsidi ini pasti dia berhubungan dengan equilibrium setelah kena subsidi. Nah, hubungkan ini putus-putus. Ini diperpanjang saja. Ini sedikit miring. Ini dia fungsi QSS, penawaran setelah subsidi. Jadi seperti ini menggambarnya ya. Udah selesai materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.